Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6A dengan NPM 22222111001. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Yusrianto Soleh MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar keadaan Brunei Darussalam. Di sini sudah ada peta Brunei Darussalam. Jadi Brunei Darussalam itu memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam itu terbagi menjadi 4 distrik. Yang pertama di sini ada Belait, kemudian ada juga Tutong, ada Brunei dan Muara, dan yang terakhir ada Temburong. Untuk jumlah penduduk di Brunei Darussalam itu diperkirakan mencapai 466.330 jiwa dengan rasio angka kelahiran mencapai 17,4 kelahiran per 1.000 orang. Sedangkan untuk rasio angka kematian di Brunei itu relatif rendah, yaitu 3,47 kematian per 1.000 orang. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Brunei Darussalam itu memiliki sistem pendidikan yang maju dengan tingkat melek huruf hampir 100%. Tingkat pendidikan di Brunei Darussalam itu terdiri dari prasekolah, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga pra-universitas. Sistem pendidikan di Brunei itu menggunakan pola A7-3-2-2, di mana 7 tahun untuk tingkat dasar, 3 tahun untuk tingkat menengah pertama, 2 tahun untuk tingkat menengah atas, dan 2 tahun untuk pra-universitas. Selanjutnya, sumber daya alam yang menonjol di Brunei Darussalam itu adalah minyak bumi dan gas alam. Nah, di sana minyak bumi itu merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan untuk gas alamnya, Brunei Darussalam itu merupakan penghasil gas alam cair terbesar keempat di dunia. Maka dari itu, Brunei Darussalam dikatakan sebagai negeri petrodolar karena pendapatan negara sebagian besar itu berasal dari kedua SDA tersebut. Selanjutnya yaitu penghasilan terbesar di Brunei Darussalam. Penghasilan terbesar di Brunei Darussalam itu terdiri dari beberapa sektor, diantaranya yang pertama yaitu minyak dan gas bumi. Merupakan sumber utama pendapatan Brunei yang menyumbang sekitar 90% dari total ekspor dan lebih dari 50% PDB. Selanjutnya yang kedua ada petrokimia dan energi. Brunei mengembangkan industri petrokimia untuk meningkatkan nilai tambah dari minyak dan gas mentah. Dan yang ketiga ada pariwisata dan ekowisata. Brunei mencoba mengembangkan sektor pariwisata dengan daya tarik utama seperti Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, hutan-hutan tropis yang masih alami, dan juga budaya Islam yang khas di sana. Selanjutnya, apakah Brunei Darussalam itu termasuk negara maju atau negara berkembang? Jawabannya, ya. Brunei Darussalam itu menduduki peringkat kedua sebagai negara maju di Asia Tenggara setelah Singapura. Beberapa faktor yang mempengaruhi Brunei Darussalam itu dikatakan sebagai negara maju. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita yang tinggi. Brunei memiliki PDB per kapita lebih dari 30.000 US dollar per tahun, yang menjadikannya sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu tingkat kesejahteraan yang tinggi. Dan yang terakhir, indeks pembangunan manusia atau IPM yang tinggi. Indeks pembangunan manusia Brunei termasuk tinggi yang menunjukkan bahwa warganya memiliki harapan hidup panjang, pendidikan berkualitas, dan juga standar hidup yang tinggi. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai keadaan negara Brunei Darussalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.